Manusia dalam menghadapi ledakan nuklir yang tidak berdaya seperti ini. Orang yang selamat di daerah ini, apa yang harus mereka lakukan? 3 bulan kemudian, seorang pria bertopeng yang mendekati zombie itu. Dia melakukan semua ini karena dia ingin mendapatkan ranselnya. Segera dia menemukan di ranselnya sebuah botol tertutup. Terus botol kedua. Tapi dia tidak senang, dia mengeluarkan detektor radiasi dan mengarahkannya ke 2 botol itu. Tidak mengherankan, mesin itu mengeluarkan suara zizir. Jelas bahwa kedua botol makanan ini memiliki tingkat radiasi yang melebihi standar. Pria itu sedikit tidak berdaya. Lebih dari kebuntuan. Dia menatap tikus besar di depannya. Itu jelas sisa makanan yang dimakan zombie. Pria itu ragu-ragu sejenak. Lalu melepaskan ide menggunakan tikus itu untuk makanan. Ini adalah adegan pada 3 bulan yang setelah ledakan nuklir. Di udara, debu radioaktif ada di mana-mana. Kelangsungan hidup orang-orang yang selamat semakin sulit. Mereka tidak hanya harus melakukan pekerjaan proteksi radiasi dengan baik, tetapi mereka juga harus menghadapi kekurangan makanan. Orang-orang menyebut ledakan nuklir ini sebagai kehancuran yang besar. Di malam hari, pria itu kembali ke tempat tinggalnya. Ini adalah mobil yang direnovasi sementara. Dia bernama Will. Hari ini, dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Sekarang dia hanya bisa minum sisa air untuk mengisi perutnya. Hari yang begitu sederhana dan sederhana telah berlalu. Keesokan paginya, seperti biasanya Will bersiap untuk pergi mencari makanan. Kehancuran besar itu menyebabkan hampir semua makhluk hidup mati. Banyak orang tidak mati karena ledakan tetapi mati kelaparan. Hari-hari ini dia juga menemukan beberapa fenomena yang aneh. Pakaian di zombie dilucuti. Tidak tahu siapa yang begitu mesum. Hari ini, seperti biasa, dia tidak bisa menemukan apapun untuk dimakan. Masih harus minum air untuk melewati hari. Pada saat ini, ada sesuatu yang bergerak di luar di jalan. Tarik tirai dan melihat bahwa ada 3 zombie di luar. Tetapi selanjutnya, ada 3 orang berjalan ke arah mereka. Will cepat-cepat menutup tirai, lalu mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke pintu. Dia khawatir ketahuan. Setelah kiamat, banyak manusia menjadi lebih menakutkan daripada zombie. Will tidak berani mengungkapkan dirinya. Untungnya, zombie tidak tahu bahwa di dalam mobil ada orang. Hari ketiga, Will pergi keluar pintu mobil. Zombie-zombie dari tadi malam masih ada di sana. Hanya pakaian mereka yang hilang. Ternyata orang-orang ini selalu melucuti zombie. Tidak tahu apa tujuan mereka. Setelah berurusan dengan zombie, sekali lagi menguras kekuatannya. Memang Will terlalu lapar. Dia kembali ke tempat itu hari itu yang menemukan beberapa botol yang terkontaminasi dengan begitu banyak radiasi sehingga dia tidak bisa memakannya lagi. Satu-satunya yang bisa dimakan adalah mayat tikus ini. Di dekat api, suasana hati Will agak putus asa sekarang. Mengapa bumi menjadi seperti ini? Karena untuk bertahan hidup, dia harus makan ini. Pada saat ini ada zombie datang di belakangnya. Will menoleh dan melihatnya tetapi dia tidak ingin hidup lagi. Hari-hari seperti ini dia tidak tahan lagi. Pada saat zombie mendekatinya, suara tembakan terdengar. 3 pria dengan senjata di punggung kuda yang muncul di belakangnya. Bertemu dengan orang asing itu, reaksi pertama Will adalah waspada. Orang pertama yang mendekatinya, memotretnya. Will berkata, "Apakah kamu yang selalu menanggalkan pakaian para zombie?" Tidak ada yang menjawabnya. Salah satu dari mereka yang mengulurkan tangannya untuk membawanya pergi. Will ketakutan dan segera lari. Tapi tersandung dan pingsan. Saat dia bangun, 2 orang dengan alat pelindung sedang memotong celananya. Will ingin memprotes. Tapi dia tidak makan selama berhari-hari yang membuatnya tidak punya energi sama sekali. Kemudian dia disiram dengan air oleh beberapa orang. Dan seseorang membantunya membersihkan tubuhnya. Semua ini agak aneh. Di luar, ada juga banyak orang yang memakai alat pelindung. Tampaknya ini adalah organisasi rahasia umat manusia. Kemudian Will berubah menjadi pakaian yang bersih. Mereka berdua membawa Will ke lift. Will sedikit ragu. Di luar, hidupnya sendiri tidak sebaik kematian.
Namun orang-orang ini memiliki listrik dan air. Dan senjata juga memadai. Saat lift terbuka, Will tiba-tiba menyerang kedua pengikutnya. Kiamat sama sekali tidak dapat menyerahkan nasib seseorang kepada orang lain. Tapi pintu loteng dikunci oleh seseorang di luar. Kemudian dia menemukan bahwa ada pedang panjang di dalamnya. Sepertinya barang antik. Will sekarang hanya ingin menggunakannya sebagai senjata pertahanan diri. Tapi dari belakang muncul seorang pria dengan pistol yang diarahkan padanya. Pria ini adalah Black. Will tidak berdaya yang hanya bisa menyerahkan pedang kepadanya. Black tidak membuat masalah bagi Will. Sebaliknya, dia bahkan memberinya makanan enak. Will sangat skeptis. Black menyelamatkannya. Memandikannya, memberinya pakaian yang bersih. Dan bahkan memberinya makanan. Dan anggur. Setelah semua, apa yang dia sedang lakukan? Black sepertinya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saat ini Will baru saja mulai melahap. Dan menjawab beberapa pertanyaan dari Mert Black. Pertanyaannya kebanyakan tentang dari mana Will berasal. Siapa yang telah dia temui. Tetapi masih tidak ada yang menarik bagi Black. Melalui percakapan itu, Will menemukan bahwa Black tidak tahu apapun tentang dunia pasca pandemi. Karena dia tidak perlu pergi keluar. Kemudian dia mengajak Will berkeliling gedung ini. Tempat ini ada orang yang sedang bermain golf. Ada orang yang menggambar dan berlatih yoga. Sekarang Black adalah pemimpin tempat ini. Dia menggunakan beberapa trik lama gini. Hanya menyimpan yang berguna. Selain itu, ia juga membentuk pasukan kavaleri. Will temukan di dinding di sini penuh dengan foto. Itu foto pasukan kavaleri yang sedang mencari perbekalan mengambilnya. Sangat jelas bahwa Black sedang mencari seseorang. Meskipun dia tidak mengatakannya, semua orang menebak bahwa dia sedang mencari Lisa. Lisa adalah satu-satunya orang yang masih dia pedulikan di dunia ini. Di rooftop, orang-orang menanam sayuran. Sumber listriknya berasal dari energi matahari. Setelah kehancuran besar, pemandangan seperti ini sulit dilihat. Ini semua karena Balke membawa orang untuk membangunnya sedikit demi sedikit. Tentunya ada juga pemilik asli bangunan ini, Howard. Saat ini dia hanya mengikuti Black. Will sangat bingung bagaimana Black bisa membangunnya. Black mengatakan dia mengandalkan intuisi. Tapi menurut Will, Black terlalu percaya diri. Setelah mengatakan ini, Black merasa sangat marah. Dia adalah pendiri tempat ini namun dia dipertanyakan. Dia kemudian memerintahkan pengusiran Will. Will memohon pada Black, dia sendiri tidak akan hidup selama beberapa hari di luar. Tapi Black tidak bergerak sama sekali. Will tahu tidak ada cara lain. Dia melemparkan kalung pada Black sebagai ucapan terima kasih. Black melihat kalung di tangannya. Ini adalah kalung yang dia berikan kepada Lisa di masa lalu. Dia langsung bertanya Will di mana dia menemukan kalung ini. Melihat Black menjadi sedikit marah. Sekarang Will yang berani mengatakan bahwa dia menemukannya di tubuh zombie yang di luar. Black berkata, jika kamu membawa aku untuk menemukan zombie itu, kamu bisa tinggal di sini. Begitu untuk menemukan Lisa setelah kehancuran besar terjadi, ini adalah pertama kalinya dia pergi ke dunia luar. Tempat ini jauh lebih sunyi dari yang dia kira. Karena hujan, Will membawa mereka ke bawah jembatan. Black sedang melihat zombie dilucuti pakaian mereka. Will bertanya, gedungnya memiliki semua yang kamu butuhkan. Mengapa kamu harus pergi keluar untuk menemukannya? Mendengar ini, Black membeku. Dia tidak pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia pergi keluar untuk mencari seorang wanita. Penipu ini memainkan trik di depannya. Tampaknya merugikan diri sendiri. Black berpikir sejenak. Mungkin Will mengenal Lisa. Bahkan mengenalnya. Jadi secara kebetulan, mengeluarkan kalung itu. Dia menanyai Will di mana Lisa berada. Pada saat inilah orang-orang yang berspesialisasi dalam menanggalkan pakaian para zombie yang menembaki mereka. Kedua belah pihak memulai pertempuran senjata sengit. Sayangnya kaki Will tertembak peluru. Zombie di belakang yang tertarik oleh tembakan yang bergegas ke arah mereka. Pada titik ini, Black memilih untuk saling membantu. Mereka berdua bersembunyi di mobil Will. Tapi bawahan Black yang tidak beruntung begitu. Untuk menghadapi musuh yang berlawanan.
Zombie di belakang mendekat yang juga tidak mendeteksi. Dia digerogoti oleh zombie. Black menyadari bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini. Jika ditemukan oleh orang-orang itu, mereka semua akan mati. Dia menekankan tangannya ke luka Will untuk bertanya di mana Lisa berada. Tetapi Will bersikeras bahwa dia tidak tahu siapa Lisa. Kemudian, Black melihat karton di mobil. Alamat di atasnya adalah Hotel Benjamin Franklin. Selama kavalerinya menyelidiki, mereka juga mengetahui bahwa Lisa dibawa ke bunker sebuah hotel. Sekarang melihat kotak kardus ini, sebagian besar Lisa yang sedang ada di sini. Dia berencana meninggalkan Will dan melarikan diri sendiri. Will sedikit khawatir, akhirnya mengakui bahwa dia mengenal Lisa. Apalagi dia pernah mendengar Lisa menyebut-nyebutnya. Black terlepas dari segalanya, Will ditekan keras ke lukanya dan mengeluarkan tangisan menyedihkan. Tepat setelah itu, Black membuka pintu mobil, mendorong zombie untuk naik ke atas kuda untuk bersiap pergi. Will melihat zombie mendekat, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup pintu.